Oke, kita mulai. Halo, 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 selamat selamat malam. malam. Iya, oke. eh, Sebelumnya perkenalkan, saya Azalisa Tayumni dari Teknologi Pendidikan. Mhm. Ingin mewawancarai dengan Bapak. Bulit Cesariza Oke, Bapak Beli Riza dari instansi apa ya sebelumnya? dari PT Wahana Permainan Interaktif. Itu nama PT-nya Wahana Permainan Interaktif. Kita punya brand yang dikenal dengan nama E-Box atau Activation Box. Baik. Untuk saat ini jabatannya Bapak Bulit di PT Wahana Interaktif itu sebagai apa? Saya pendiri, founder, um, pernah menjadi direktur, tapi sekarang pemegang saham pasif. Oke, baik. Oke, jadi di sini saya ingin mewawancarai Bapak Bulit selaku founder dari PT Wahana Interaktif untuk salah satu tugas UTS, ujian tengah semester mata kuliah Oke. inovasi dan kewirausahaan teknologi pendidikan. Kreativitas, inovasi dan kewirausahaan teknologi pendidikan. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Oke, Oke, silahkan. baik. Pertama-tama visi dan misi dari instansi. Visi dan misi instansi. Eh, oke, jadi latar belakangnya dulu ya. Dulu eh, sebelum mendirikan PT Wahana Permainan Interaktif itu saya sebagai R&D, orang Research and Development-nya di PT Matahari Studio. Jadi grupnya Time Zone by R&D yang biasa membuat games untuk amusement center ya, yang di mall-mall. Nah, dari situ ada ide untuk membuat produk yang sama tapi untuk pasar yang berbeda, yaitu pasar korporasi. Jadi yang tadinya B2C menjadi B2B. Nah, dari situ muncullah visi untuk membuat game untuk pasar lain, uh, yaitu pasar korporasi itu, corporate bisnis ya. Jadi kalau dijadikan satu kata, visi dan misinya adalah games for everybody. Jadi games untuk orang yang lebih luas, bukan untuk para gamer. Jadi bagaimana non-gamer, yaitu korporasi itu bisa ikut memanfaatkan game. Jadi visi misinya itu, jadi kita buka pasar baru ya. Itulah. I see. Baik-baik. Berarti ini lebih fokus untuk kooperasi korporasi gitu ya. Korporasi ya, bisnisnya kami itu melayani korporasi yang ingin melakukan promosi menggunakan video game. Jadi uh, klien kita tuh kayak Astra itu yang bikin mobil, dia butuh games untuk penjualan mobilnya. Di pameran mobil kita buat game simulator contohnya, atau untuk produk consumer goods seperti susu atau biskuit kita buat game ketangkasan yang attract orang untuk main dan kenal sama produk yang memakai jasa kita begitu. I see. Oke. Selanjutnya ada di instansinya Bapak Bulit ada 4P, product, price, place, dan Hmm. promotion. Ya, ya, pasti 4P itu basicnya marketing ya. Jadi produk itu, karena kita basisnya ya, saya dan tim itu basisnya adalah games, kita membuat games yang istilahnya arcade atau wahana ya. Jadi games yang berupa wahana, that's the product. Untuk price-nya kita
akan tentukan dengan pasarnya, yang itu pasar yang konsumer yang bayar itu kan korporasi. Jadi korporasi itu biasanya mereka dari budget untuk sales dan promosinya dia. Nah, itu kita sesuaikan. Jadi bentuk-bentuk penjualannya, salesnya itu adalah barang ini, produk kita sewakan per hari. Pricingnya sesuai dengan ini ya, kebiasaan mereka punya budget promosi dan budget sales di situ. That's the pricing. Terus satu lagi apa? Promotion ya. Dua lagi Place and promotion. placement dan promotion. Kalau placement itu kita tidak harus langsung ketemu dengan korporasi atau prinsipal ya, kayak Astra, uh, Unilever, Coca-Cola, itu kan brand-brand prinsipal ya. Placement kita nggak langsung ke mereka, placement kita adalah ke agensi-agensinya. Jadi kita uh, menyebar knowledge, mengedukasi pasarnya itu ke agensi atau event organizer yang digunakan oleh prinsipal-prinsipal itu. Untuk terakhir promotion kita lakukan lewat sosmed, karena ya pasti para agensi atau event organizer itu punya kebiasaan ini ya, di sosmed gitu. Kemudian kita juga melakukan promosi di asosiasinya mereka, asosiasi atau grup-grup tempat berkumpulnya para pekerja kreatif agency ataupun event organizer. Itu ada asosiasi dan ada beberapa grup online dan offline yang biasa suka ini ya, catering atau komunikasi. Situ kita jump in untuk melakukan promosi. I see. Oke, pertanyaan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk customer segments dari PT Wahana Interaktif itu boleh dielaborasikan? Oke. Kalau bisa dielaborate, customer segmentnya itu ada dua. Secara garis besar itu ada dua. Pertama adalah korporasi ya. Korporasi itu adalah mereka yang punya brand ya, yang tadi kita bilang prinsipal. Mungkin mereka juga bisa diwakilkan oleh agensinya atau diwakilkan oleh event organizer-nya yang mereka mau melakukan satu event lah, satu promosi. Itu main customer kita. Tapi ada customer kedua, tipe kedua, yaitu para playernya sendiri, pemainnya sendiri. Yang kalau kita harus paham siapa playernya. Karena kalau prinsipalnya itu misalnya Astra gitu ya, mobil, kita segmen marketnya adalah family, pasti keluarga. Jadi kita harus bisa menciptakan atau membuat produk wahana atau games itu yang keluarga. Kalau produk kita misalnya HP gitu ya, HP, terus mereka pengen buat wahana dan games, kita bisa attract remaja. Jadi uh, dua segmen ini nggak bisa dilupakan. Kita nggak bisa fokus hanya satu saja. Kita harus paham behavior dua-duanya. Karena KPI kita, misalnya korporasi itu meng-hire jasanya kita, mereka pasti akan expect target market mereka tertarik dan akan dinilai berdasarkan berapa attraction yang berhasil kita dapatkan, berapa kontak yang berhasil ini ya, engage dengan produknya kita, dengan servisnya kita gitu. Jadi there's two segment with plural. Iya.
Betul, karena ada dua. Oke. Dari customer segment berarti emang lihat tergantung korporasinya dan nanti kita ngelihat target dari korporasinya itu sendiri gitu ya. Betul, betul. Dan itu masing-masing mesti dipahami karena beda-beda targetnya. Eh, Cuma yang pertama kita pahami memang target A-nya itu adalah korporasinya dulu. I see. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang value proposition Oke, value dari ya. proposition dari kita itu kita lebih memfokuskan ke customer A yang utama yaitu korporasi itu tadi ya, bisnis korporasi. Value proposition kita adalah kita menciptakan crowd. Atau kalau kita jualannya itu kita bilang we are the crowd maker. Jadi tiap korporasi brand itu kan pengen menarik customer baru ya, menarik customer baru untuk nyobain produknya dia, mempertimbangkan produknya dia sampai beli produknya dia. Nah, customer baru itu kan harus di attract. Attract-nya adalah dengan kita menciptakan crowd gitu loh. Biar orang orang kayak kita jadi magnetnya gitu, the crowd maker. Nah, value proposition kita adalah kalau datang ke calon customer kita bilang, "Oh, dalam sehari kita bisa mendatangkan 1.000 orang untuk nyobain produk kamu." That's the value proposition dengan cost yang yang uh, cost to value-nya yang bagus. Artinya gini, kalau kita bisa menciptakan crowd, kamu sewa produk kita misalnya 1 juta, kita mendatangkan crowd 1.000 orang, artinya cost kamu itu adalah Rp1.000 per orang gitu loh. Jadi kita ngomongnya seperti itu. Jadi value-nya adalah kita bisa cost untuk mendatangkan produk, memperkenalkan produk kamu adalah sekian untuk per user. Jadi we are the crowd maker dan uh, mereka meng-hire jasa kita dengan value yang menarik. Oke. Bentar, masih nggak ngetik. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus kalau untuk channel, saluran dari instansi PT Wahana itu sendiri. Hmm. Itu Channel sebenarnya sangat ini ya, sangat clear. Tadi udah kita sebutin the main market, the main customer adalah principal. Channelnya lewat agensinya mereka. Karena kita merelim ke prinsipal kan agak susah. Oh, itu ke Unilever gitu langsung agak ya pasti akan banyak butuh butuh melewati proses gitu. Tapi kalau ke agensinya as a channel itu lebih gampang karena biasa sebuah korporasi itu akan mencari agensi-agensi untuk eksekusi ininya mereka, eventnya mereka, hmm, agensi atau event organizer. So, our channel ada 2, agency, event organizer. berarti emang lebih eh apa mengedepankan dari agensi sama event organizer itu ya. Yeah, that's the channel. Berarti nggak langsung ke perusahaannya, perusahaan gedenya langsung, tapi lewat Enggak, enggak. agensi or event organizer. Terlalu sulit karena kan korporasi besar itu ya ada birokrasi lah ya gitu. Dan eh, mungkin gambarannya gini, kalau kita datang kita punya ide konsep di korporasi besar itu belum tentu mereka bisa memproses ide kita. Kita tunjukin ini satu games gitu. Mereka nggak tahu, oh ini kita bisa pakai atau enggak. Karena eh, nggak kayak gitu. Tapi kalau agensi datang ke korporasi itu udah dengan program 1 tahun misalnya. Program 1 tahun. Oh, 1 tahun kita akan melakukan 5 event. Atau
6 event di kota ini, kota ini, kota ini, kota ini, kota ini. Karena kota ini punya potensi begini. Mereka analisa kayak gitu. Tugasnya agensi itu kan menganalisa pasarnya dan melakukan ininya, planningnya. Oh, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita iklan di TV, kita bikin event di kota ini, kota ini, kota ini, bulan ini. Nah, dari situlah kita masuk. Oh, yang eventnya kita bisa bantuin gitu loh. Tapi kalau kita datang ke ke company gede gitu, kita, saya punya produk kayak gini, dia bilang dia, oh, gimana cara makainya gitu kan, pasti pasti bingung. Jadi Hmm, ya tetap lewat agensi lebih lebih bisa dieksekusi gitu. oke. Baik, berarti channel tadi dua, kalau kita kerucutkan ya dua itu ya yang paling memungkinkan dan possible Hmm. ya. Mungkin yang membedakan ini, agensi itu lebih ke planning, Hmm, planning kayak yang tadi. Oh, 1 tahun kita berapa kali event. Eh, Kalau IO, event organizer itu lebih ke pas eksekusi di tempatnya gitu. oh, mungkin IO lebih kayak ke short term, kalau agensi long term ya. Exactly, I exactly. see. Ya, agensi itu lebih ke planning, planning jangka panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, terserah. Tapi kalau IO memang jangka pendek, sebulan ini atau minggu ini. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream, oke. Revenue stream kita dari klien itu adalah service, Jasa. jasa, jasa. Jasa mungkin bisa dibagi menjadi dua. Revenue stream pertama itu adalah sewa, rental. Karena produk kita itu kita sewakan, kita dapat revenue untuk sewa per day, per hari. Misalnya simulator kita sewakan 10 juta per hari. Nah, kita dapat revenue itu 10 juta per hari. Disewa 3 hari, kita dapat 30 juta. Itu revenue stream pertama. Revenue stream kedua dari customisasi. Jadi misalnya simulatornya, oh, saya pengen mobilnya ini dong, mobil saya gitu. Misalnya Mercedes gitu, bilang saya pengen mobilnya tuh Mercedes SLK gitu kan. Tolong bikinin. Nah, itu kita charge lagi. Charge untuk bikin gamenya itu dengan mobil Mercedes ya. Atau kita pengen ada ini apa, klien yang pengen game dance ya kan, kayak kalau di Time Zone dulu ada Dance Revolution, itu kita sewakan, kita punya alatnya, kita sewakan sehari 3 juta gitu misalnya. Dia mau sewa sebulan, ya tinggal kaliin aja. Tapi dia pengen lagunya itu pakai jinglenya dia, produknya dia gitu. Bisa kita kita custom. Itu ada. Jadi biaya sewa, revenue stream, biaya custom itu revenue stream juga. Biaya develop. Nah, tapi kalau yang revenue stream kan dikali berapa hari mereka butuhnya. Jadi ada repetitionnya. Tapi kalau yang custom itu one time, sekali doang. Oke, berarti untuk yang customization juga kan charge untuk membuat arcade sesuai dengan request klien dan sesuai dengan budget yang mereka punya gitu ya. Ya, ya. Kan? Biasanya mereka ngomong kebutuhannya begini-begini, terus kita hitungin biaya pengembangan atau developmentnya ya, biaya developmentnya berapa. Ya, terus kalau mereka setuju oke, kalau enggak ya mungkin ada negosiasi. Terus ya udah. Kalau kalau cocok kita jalanin. I see. Oke, jatuhnya emang ke jasa sih ya. Jasa, jasa. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah key resources. Apa? Ada key resources. Key resources. Di perusahaan kita key resources-nya itu ada tiga resources. Pertama itu adalah operasional, karena kita bentuknya sewa. Jadi kita punya tim yang akan bawa alatnya. Kita klien tuh terima beres.
Dia cuma bilang, oh saya mau butuh game ini di Surabaya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, sisanya kita yang ngurus. Kita kirim barangnya, kita settingin. Jadi ada tim operasional. Tim operasional tuh yang untuk manpower jumlah orangnya paling banyak memang. Karena ya harus ke harus ke bawa ke sana ke sini gitu ya kan. Kayak contoh Gias kemarin itu eh, ada acara pameran mobil, itu ada 12 booth kita supply gamenya. Jadi satu booth kalau dipasang butuh 3 orang, artinya kita butuh ya easily 50 orang dalam satu malam itu harus bisa nge-set up semuanya. Dan tiap hari juga harus ada sekitar 12 orang itu untuk memantau ya, mengecek semuanya berjalan sama baik. Ya, operasional paling gede. Itu nomor satu. Nomor dua adalah tim development. Itu isinya dari graphic design, uh, animator, video editor gitu, sampai programmer, elektronik, uh, uh, orang orang elektronik, mekanikal gitu juga ada di situ. Itu development nggak terlalu besar, karena kalau emang produknya rumit, butuh tim besar, kita bisa subkontrakkan ya, apa di outsource ke tempat lain. Tapi kita butuh tim development. Dan yang ketiga, key activity-nya adalah sales, sales dan marketing. Sales marketing itu yang sering ketemu agency gitu ya, ngetok-ketokin, update sosmed dan kayak gitu. Ya karena kita orang juga harus update, harus tahu apa yang jasa kita gitu. Jadi ya pertama ada tim operasional, kedua adalah tim development, ketiga adalah tim sales dan marketing. Oke, ya baik. Selanjutnya kita ke itu yang key resources sudah sangat very Betul. clear. Heeh. Dapat dimengerti karena ya saya juga pernah di lapangan juga ngerti akan butuh orang-orang kayak gitunya gitu kan. Jadi kayak Ya, 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 ya. lumayan Dan tergambarkan gitu. ya, ya. Sebenarnya kalau operasional, development, sales and marketing dari jumlah manpowernya operasional paling gede. Development nomor 2, sales and marketing paling sedikit orangnya saat ini. Tapi dari kuncinya sebenarnya orang development. Hmm, Karena dia yang membuat produknya ya. Kalau orang development nggak ada, operasional sama marketing nggak bisa apa-apa juga. iya iya Nggak ada aset produk yang bisa tawarkan. ditawarkan. I see. Jadi kalau urutan jumlah kayak tadi itu urutan key-nya development dulu, baru marketing dan operasional. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu ada customer relationship. Ya, Hmm. hubungan dengan konsumen ya. Hmm. Hmm. Hubungan dengan konsumen ya setelah mereka ini deal ya, apa menggunakan jasa kita emang harus keep kontak sama mereka ya. Itu kita bikin semacam gimmick, misalnya kayak kalender tiap tahun kita kirimin mereka. Terus ada acara-acara tertentu kita juga suka datang, misalnya mereka ada event, kita selalu datang, orang-orang sales marketing untuk say hi gitu, bilang oh eh, kapan kita bisa kerjasama lagi kayak gitu. Kita juga keep kontak lewat newsletter, kita suka update semacam apa sih produk baru yang kita punya gitu ya, kita update ke mereka. Dan sisanya mungkin lebih ke ini soft call ya, cold call gitu yang kayak keep in touch saja via teks atau cold call. Oke, berarti ya communication is key ya jatuhnya di sini juga. Oh iya, iya, iya. I mean, kita harus keep in touch untuk bilang we still here gitu, and we have a new product yang mungkin kalian
berminat gitu ya, interesting, bisa punya value untuk your company atau your, kalau kita kayak agency, uh, kita punya new produk yang untuk klien-klien kalian mungkin menarik gitu ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya ada key activities, aktivitas yang dijalankan. Sebenarnya ya, Key tadi juga activities udah gituin ya. mirip sama key ini ya, resources ya. Iya, mirip. Kayaknya sama sih. Lebih yang kayak berarti memberikan jasa ke event organizer sama agensinya gitu ya. Iya, key activities sebenarnya bisa ditarik dari yang key resources. Kalau tim operasional artinya yaitu ke lapangan, ngeset, eh, terus ini ya apa, eh, ngejaga supaya bisa jalan gitu, technical. Mhm. Kalau tim development, key resourcesnya, key activity-nya Graphic design. develop, bikin ya, mendesain game baru gitu loh, membuat program baru. Kalau mekanik ya ngelas, bikin motor dimasukin, karena kita bikin gamenya kan kayak yang di time zone gitu, jadi memang apa tuh, emang key activity-nya itu workshop bentuknya, workshop dan studio ya untuk Hmm, yang development. baik, dapat dimengerti. Key activitiesnya ya, ya yang tadi gitu ya. Oke, Ya, selanjutnya key partnership alias kerjasama. Sama oke. seperti customer relationship, tapi mungkin ada kayak kerjasama spesifik. Ya, ya. Ya, key partnership kayak gini lebih ya. Sebenarnya yang paling sulit di kita itu adalah development. Karena development itu eh, human resourcesnya itu terbatas. Dan human resources yang senior atau yang pintar itu mahal. Jadi taruhlah kita butuh programmer gitu, programmer senior. Programmer senior tuh mahal gitu untuk di keep, karena salary bulanannya juga tinggi gitu ya. Jadi kita nggak nggak ngekeep terlalu banyak gitu yang pekerja-pekerja seperti itu. Pada saat kita butuh eh, skill yang tinggi, kita punya partner, kita udah tahu gitu, kita harus kerja sama sama siapa. Kita punya beberapa programmer yang canggih-canggih gitu, nggak di keep in house, tapi mereka punya studionya sendiri, kita sering lempar kerjaan ke sana. Itu contohnya. Ya karena orang-orang kayak gitu it's uh, costly ya untuk di keep sebagai internal team. Atau alat-alat yang costnya juga tinggi, kayak kalau alat-alat di workshop itu laser cutting gitu kan. Laser cutting tuh harganya mahal kan, bisa puluhan miliar. Kita kalau mau beli investasinya terlalu banyak, karena kita nggak tiap hari make gitu. Soalnya kalau kita beli mahal, nggak dipakai tiap hari kan harganya turun terus gitu kan. Jadi nggak, untuk investasi nggak menarik lah. Jadi kita kalau untuk butuh alat seperti itu, kita akan lempar ke eh, workshop lain yang punya alatnya. Itu key partner, yang contoh key partner yang kita punya. Atau ada juga key partner kayak gini. Kita punya teman di banyak banyak teman IO di daerah ya. IO lokal kita sebutnya itu, taruhlah di Makassar gitu. Pada saat di Makassar ada event besar, wah kita kita kirim, eh, butuh game, tolong kirimin 5 game atau 10 game gitu. Kita kirim gamenya, tapi kalau 10 game itu butuh kru 20 orang, kita kirim 20 itu kan. Jadi kita berpartner sama orang lokal di sana. Jadi kita cukup kirim 10 game dan mungkin kru kita 2 orang gitu di sana, sisanya dari mereka. Atau kita kirim 5 orang, 15 orang dari itu, key partnership juga. Eh, Intinya apa? Semua itu supaya cost-nya lebih efisien lah ya, efisien. Baik dari
human resources-nya yang mahal kita jadiin partner gitu. Alat-alat yang investasinya gede kita nggak usah kita beli, tapi kita bekerja sama aja, lempar keluar. Atau ya itu, kalau di daerah ongkos transportnya terlalu tinggi, kerjasama sama orang lokal gitu. Key partner kayak gitu memang perlu. I see. Berarti kalau yang tadi di development misalnya kayak programmer itu jatuhnya kayak lebih ke freelancing ya programmernya tuh. Kayak freelance betul, by project kita bayarnya. Jadi kalau di hire di dalam tim itu kan masuknya istilahnya fixed cost ya. Per Hmm. bulan kita bayar segitu terus ya. Ada project atau nggak ada project, kita keluar cost gitu, operational cost gitu. Ya. Misalnya taruhlah 20 juta gitu per bulan. Kita harus tiap bulan harus bayar 20 juta. Tapi kalau per project kan itu variable cost. Proyeknya berapa? Proyeknya 100 juta. Kita bayar 20 juta, 20%. Bisa bisa dikalkulasi gitu loh, gampang. Ya. Proyeknya nggak ada, ya kita nggak perlu bayar. Tapi kalau proyeknya gede 500 juta, kita bayarnya juga mungkin gede 100 juta. Tapi nggak apa-apa karena it's variable gitu. Costnya kita variable di cover dari proyeknya. I see. Oke. Kalau gitu, That's the trick. oke. Kalau gitu kita langsung lanjut ke bagian cost structure. Karena juga tadi ngomongin terkait tentang cost structure itu kan. Mungkin bisa dari Ya, ya. permukaan Ya, deh. cost structure sih bisa dibilang pertama fixed cost. Fixed cost-nya itu yang tadi ya, tim operasional tuh fixed cost karena kita harus punya tim yang cukup besar. Tapi kita juga punya variable cost yang di cover dari project. Misalnya tempatnya jauh eh, dari orang lokal gitu. Jadi kita punya fixed cost bulanan yang lansam untuk manusia, untuk human resources, untuk sewa kantor, sewa studio, terus untuk operasional kendaraan gitu kita punya fixed cost. Nah, tapi ada variable cost juga. Variable cost ini membesar, mengecil tergantung dengan projectnya. Semakin banyak project, variable cost-nya juga membesar. Tapi itu nggak masalah karena kalau pro, variable cost-nya membesar artinya project-nya juga besar, which is good gitu loh. Kita selalu dapat untung dari marginnya. Eh, itu kedua, fixed cost, variable cost, dan yang ketiga itu adalah investment atau investment expense ya, capital expense. Karena kita bergerak di bidang teknologi juga, tiap tahun kita harus invest di alat baru, baik itu bentuknya komputer, mesin, atau devices yang ke depan kita rasa akan diperlukan. Contohnya kayak sekarang ada Oculus kan, VR Google. VR itu kita harus punya gitu. Kenapa? Kita perlu nyobain karena itu butuh dan itu investment. Kita harus beli beli juga. Kemarin kita baru beli eh, kamera 360 gitu kan, kamera 360. Kenapa? Karena kamera 360 itu digabung sama game menarik gitu, bisa orangnya ngapain. Nah, kita selalu alat-alat kayak gitu harus update ya, update. I see. Berarti Atau untuk kayak workshop gitu juga kita beli laser cutting yang kecil gitu ya, nggak terlalu mahal, eh, sekitar 100 jutaan gitu, kita juga tetap harus itu kayak gitu. baik. Jadi kalau yang investment itu gadgets lah ya, gadgets Hmm. untuk Gadget sama tools biasanya, tools, gadgets and tools. gadgets and tools. Biasanya kalau investment itu kita planningnya tahunan. Jadi kalau di dalam perusahaan itu kan tiap tahun ada ini ya, hitung tutup buku ya.
tutup buku, dan tutup buku itu kita lihat berapa profit kita tahun ini dan berapa yang mau kita anggarkan untuk investment, diinvest kembali gitu. Itu yang bisa. Oke. Berarti berputar lagi ya ininya, uangnya. Ya, ya, namanya usaha harus gitu, diinvest lagi gitu. Kalau enggak berkembang dia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu MVP alias Minimum Viable Product. Nah, dari PT Wahana Interaktif, Kalau MVP, kalau MVP pasti ngacunya ke dulu ya, waktu zamannya founder baru baru mulai ya. Artinya dulu eh, mulainya itunya 2009. Terus kita awal MVP-nya adalah bikin satu satu game, memang satu game yang bisa em, kalau ditaruh di pusat keramaian gitu, kayak di mall atau di eh, pameran gitu, orang mau datang untuk nyobain, untuk track people. Jadi MVP kita waktu itu adalah ya bikin satu unit satu unit games, uh, wahana ya, satu unit wahana atau games itu yang proven, orang mau datang nyobain main, terus orang lain nyobain, dan sehari dimainin berapa ratus orang gitu. That's the MVP. Itu tahun 2007. oh, dari 2007 ya. 2007 ya, udah 15 tahun. 16 and going strong. Ya, 16 going strong. Oke, last question Oke. yaitu terkait merek dan hak cipta. Kan tadi Hmm. dari Wahana Interaktif juga udah pakai PT ya. Ya, Nah, itu ada hak cipta nggak kalau PT tuh kayak gitu? kalau PT kan legal ya, legal entity. Jadi dari akta akte pendirian PT gitu. Kalau hak cipta kita cuma ada di brandnya. Kita PT Wahana Permainan Interaktif itu keluar dengan brand e-box namanya. Nah, itu kita paten, kita copyright namanya, bukan paten. Kita copyright kan. Kalau permainannya ada beberapa permainan yang original kita desain, tapi untuk dipatenkan masih eh, masih belum ya. Karena kalau paten itu kan satu inovasi ya, inovasi baru gitu. Ada gambar kerjanya, ada itu, ada eh, cara melakukan satu dengan baru. Mungkin kita belum belum ke situ. Kalau memang ada satu company lain yang saya juga terlibat, itu patennya banyak. Kita bisa lihat paten karena eh, me- menggunakan mendesain satu kayak elektronik baru gitu, atau mekanik baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi kalau di PT Wahana sih sebenarnya kita nggak mendesain sesuatu yang kita membuat game yang kita daftar brandnya, kira-kira brand itu terputus. Yes, sebentar. Ganti WiFi dulu. Nggak keputus ya, videonya aja hilang. Iya, video ini sengaja matiin biar bandwidthnya nggak banyak. Tapi mau Oh, ganti make kuota aja soalnya mulai unstable, which is oke. unsettling, uncomfy. Wait ya. Oke, berarti untuk terkait dari hak cipta sendiri belum ada yang dipatenkan tentang ide-ide inovasi terkait permainan-permainan yang dibuat gitu. Paten nggak ada, copyright ada. I see.
Kan ini kan ada eh, kan yang namanya itu kan ada apa trademark, copyright, paten ya. Ya kita baru di brand, trademark sama copyright, Hmm. belum ada di paten. Brandnya tadi Ebox, Activation Game. Hmm. Active Activation activation Box. Oke. activation box meaning portable, easy to carry, Hmm. simple. Baik. Oke. Ternyata. Oke, baik. Untuk pertanyaan terkait bisnis model kanvas dari PT Wanan Interaktif sendiri juga udah cukup. Jawaban-jawabannya juga dapat dipahami sangat clear ya. Very clear. Oke, Kayaknya emang good to know. udah di arrange dari pas ngebikin perusahaannya tuh juga udah dibikin BMC-nya sendiri gitu ya. Oh ya, bikin ini company-nya jadi punya kayak BMC, apa tuh, punya value proposition, punya uh, key customer dan segala macam nggak? It's not happen in one day ya. Itu evolving memang. Waktu pertama bangun juga coba, oh bisnis modelnya kita coba gitu, kita mau jual gamenya nggak berhasil, revenue-nya nggak nggak jadi, nggak pecah telur gitu, nggak, orang nggak ada yang mau beli, kita rubah bentuknya jadi sewa, oh baru ada yang mau gitu. Kita hire programmer yang jago, costnya tinggi, ya udah kita jadiin partner aja, yang hal-hal kayak gitu, trial and error, nggak terjadi seketika. Mungkin benar-benar nemu bentuknya 2 tahun ya, 2-3 tahun gitu baru ketemu bentuk yang sustain gitu. I see. Memang memang semuanya butuh waktu ya trial and error. Oh iya 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 16 years. iya iya. Dapat kayak There's gini tuh 16 years. there's no shortcut. There's acceleration but no shortcut. Hmm. Okay. That's a nice quote. Did you just made it up or Oh no no, it's I know that, I know that. oh, I know that for a while. citasi citasi. Oke, kalau gitu terkait BMC-nya sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Last of the Mohican. Terkait Oke. kesan-pesan dari narasumber terhadap saya sebagai wawancara. Oh, um, eh, wawancaranya sudah baik, eh, sudah cukup baik. Kalau kalau saran misalnya ada pertanyaan atau detail yang mau digali, bisa di ini ya, dielaborasi aja langsung gitu. Tapi so far sih sudah ini ya, sudah cukup apa ya, menggali gitu loh. Oke. Of course. eh apa ya? Tadi ada something. Hmm. Sebenarnya juga dari wawancara kabar narasumber juga ngasih kesan pesan sih. Hmm, ya silakan. Apa Oke. kesan? Oke, kalau dari kesan kesan saya sendiri sebagai wawancara, eh ternyata BMC-nya dari ternyata dari apa ya Bapak Bulit sendiri juga udah terstruktur terkait tentang BMC-nya sendiri gitu loh. Kayak emang udah hafal gelar kepala ya. Iya iya. Kalau jadi founder harus gitu, Hmm. harus harus paham BMC. Mungkin kalau mau kasih inputan lagi ya soal BMC, eh, itu BMC bukan sesuatu yang bisa dituliskan terus jadikan dokumen yang orang lain langsung paham. BMC itu adalah cara memetakan eh, konsep yang ada, yang kita punya, untuk menjadi lebih terstruktur. Hmm. Jadi lebih ke as entrepreneur atau as founder apalagi, itu satu tools yang sangat membantu, satu tools penting yang sangat membantu menstrukturkan apa sih yang mau kita bangun.
bisnis kita apa gitu. Jadi uh, of course I know it's All too well. my heart. Oh yeah, I know it by heart. I see. Oke, kalau untuk pesan, semoga selanjutnya going strong ya. Soalnya ini juga setelah mengetahui terkait BMC dari PT Wahana Interaktif sendiri ini sangat ini apa ya, keren ternyata. Apa selama ini Terima kan ya kasih. cuman tahu secara permukaannya gitu loh, tapi nggak tahu secara insight-nya atau eh ya BMC-nya gitu kan, nggak tahu hiruk pikuk seluk beluknya gitu. Ternyata sefilosofis ini. Keren keren. Very Terima good. kasih, terima kasih. Yes yes. Ya, kalau gitu saya tutup sesi wawancara kali ini. Baik. Terima kasih banyak pada Bapak Bulit karena sudah bersedia untuk saya wawancara, juga meluangkan waktunya untuk diwawancara. Yep. Thank you. Semoga bermanfaat. Thank you for having me. Thank you also for having me. Kalau gitu saya end recordingnya. Say Terima kasih. goodbye. Bye.